untuk bisa bahagia dan menikmati hidup adalah ketenangan. Ternyata ketenangan adalah kebahagiaan sejati. Betul? Ya, nyari duit sebanyak-banyaknya tujuannya sebenarnya ujung-ujungnya mau cari ketenangan. Maka ada orang yang cita-citanya menjadi pegawai negeri dengan alasan yang saya anggap agak lucu. Nanti kalau dia sudah tua, dia dapat pensiun. Untuk apa? Ada ketenangan, ada jaminan. Betul ya? Nah, saudara nangkap dulu ini. Apalagi ya, misalnya tabungan. Nah, ini saya bisa cerita ini karena saya ngalami. Contoh ya, saya bukan korban pinjol, saya nggak pernah pinjol. Orang yang korban pinjol itu kan diteror tuh. Hidupnya jadi nggak tenang. Sudah tahu akibatnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Dipinjol ini, dia diteror. Akhirnya dapat tawaran lagi nih. Dia ambil nih, tanpa memikir ini bisa efeknya lebih buruk. Yang penting saya dapat ketenangan sesaat. Itu namanya ketenangan apa? Semu. Pernah ngalamin itu? Kita kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, memang kadang-kadang kalau utang menghimpit kita, begitu ada yang nawarin, dapat dana. Kita tahu nih dana ke depannya nih bayarnya nanti bagaimana. Kita udah nggak mau mikirin ke depannya. Yang sekarang aja yang penting tenang dulu. Artinya, ketenangan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tangkap ini. Dulu saya pernah mengalami himpitan ekonomi. Begitu ditawarin KTA, kredit tanpa anggunan, itu saya merasa, waduh, pertolongan dari Tuhan nih, aman, merasa tenang, sesaat. Kan kita nggak tahu buntut-buntutnya. Kalau kita gesek kartu kredit, itu kan kalau kita pakai gesek kartu kredit, itu kan kita memakai uang masa depan. Masa depan kita pakai sekarang. Nah, kita nggak mikir ke itu kenapa? Karena kita mau cari ketenangan. Tangkap ini ya. Saya pernah ceritakan kepala mafia disuruh, ayo dong balik lagi nih, kita perlu kamu gitu ya. Padahal udah tua nih ya, punya kuasa, punya wibawa. Dia bilang, enggak, saya nggak mau lagi menyentuh yang lama. Kenapa? Saya mau hidup tenang. Lah, dulu lu mudanya melalang buana, bunuh sana, bunuh sini, melakukan pelanggaran hukum. Sekarang kok nggak mau lagi? Waktu muda dia melanggar hukum itu kan cari duit. Ujung-ujungnya apa? Cari ketenangan. Begitu udah tua kita, yang teman-temannya bilang, ayo dong, kita perlu bantuanmu. Ah, enggak, saya nggak mau lagi menyentuh yang lama. Kenapa? Saya mau hidup tenang. Udah nangkep? Ketenangan adalah apa? Kebahagiaan sejati. Nah, saudara, padahal ada yang luar biasa dari Tuhan dalam hal ketenangan. Kalau kita tidak bisa mengalaminya, kita ini orang Kristen yang bodoh. Perhatikan kata-kata saya. Orang yang mengalami ketenangan adalah orang yang dapat melihat janji Tuhan, terlebih lagi dapat memegangnya. Tangkap ini ya. Nah, selama ini saudara tidak mampu melihat dan terlebih lagi memegangnya, maka hidup orang itu dalam kegelisahan. Mengerti ini ya? Kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ibaratnya, saudara naik mobil. Ya. Di dalam saudara pasti saya yakin ada Tuhan ya. Ibaratnya naik mobil, perjalanan. Tadi Evan berbilang, saya ada di kilometer 33. Selama kilometer 33, dia kepanasan, kegerahan, nggak mengalami kesejukan, ketenangan. Kira-kira gara-gara apa, Van? Mobil kamu AC-nya tidak diaktifkan. Saudara punya Tuhan dahsyat, sumber bahagia, sumber ketenangan, damai sejahtera, sumber kasih, tetapi saudara hidup seperti cacing kepanasan. Tidak ada kesejukan dan ketenangan. Saudara tidak mengaktifkan roh yang Tuhan taruh di dalam hatimu ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan rugi. Atau Mas Wijaya, kilometer berapa Pak? 51 ya? 51. Kalau dia kepanasan sampai 51. Kan, maaf ya, bodoh. Padahal di dalam mobilnya itu ada AC. Jelas itu ada AC. Dia tidak aktifkan. Dalam arti apa? Tidak melibatkan Tuhan dalam segala perkara dan persoalan saudara. Tangkap ini, ya. Nah, artinya kalau saudara mampu melihat dan memegang janji Tuhan, saya menyelidiki, mengubah cara pikirmu oleh karena firman Tuhan jauh lebih baik daripada mengubah keadaan. Dalam doamu, keadaan mengerikan, menghimpitmu.
Saya yakin saudara pasti berdoa supaya masalah ini selesai, persoalan ini teratasi. Tapi kalau saudara mampu melihat dan memegang janji Tuhan, mengubah cara pikirmu, itu jauh lebih baik daripada mengubah keadaan atau situasi. Artinya apa? Keadaan tidak berubah, masalah tidak berubah, hatimu yang berubah. Sehingga hatimu yang menguasai keadaan. Kamu pasti jauh lebih happy daripada keadaan yang berubah. Kalau keadaan yang berubah, itu hanya sesaat. Makanya kalau saudara mampu melihat dan memegang janji Tuhan, hatimu yang berubah. Keadaan tidak berubah, kamu tetap bahagia. Kamu tetap mengalami ketenangan. Walaupun kiri kananmu mengerikan. 1.000 rebah di kiri, 10.000 sebelah kanan. Tapi ketika engkau mampu melihat dan memegang janji Tuhan, keadaan tidak berubah. Hatimu berubah, engkau tetap bahagia. Tangkap ini? Oke. Nah, orang yang tidak bahagia, tidak mengalami ketenangan adalah orang yang takut ya. Cemas, gelisah, khawatir yang berkelebihan. Betul nggak? Jadi kalau saudara bangun tidur, mengalami satu kegelisahan, rasa nggak tenang, selidiki dah. Hatimu yang paling dalam, pasti ada kegelisahan atau ketakutan. Betul ya? Tadi saya mau turunin roti, Evan dan Iren naik mobil. Maksudnya mau pulang. Loh, kenapa? Iya, saya baru ingat, dia bilang, pintunya belum dikunci. Dia mau pulang ke Cikarang, jauh banget. Saya udah bayangkan. Terus akhirnya saya memberi kesaksian saya bilang, udah, kamu di sini dites. Kamu mempercayai Tuhan atau sekedar percaya? Mempercayai Tuhan, saudara harus setuju dengan apa yang Tuhan lakukan ya. Saya bilang, tes iman saudara. Terus saya bilang, memang perlu ketenangan. Ketenangan kan itu kebahagiaan sejati. Setelah saya cerita-cerita kesaksian saya bilang, saya pernah mobil saya yang BRV, saya masukin barang, pintu depan, saya buka, gitu. Terus saya buka yang di belakang, saya tutup, saya masuk ke dalam, saya gembok. Udah dong, nggak berapa lama pegawai saya datang. Mau ngambil sesuatu. Begitu saya buka, dia nanya, bos, itu pintunya kok terbuka? Oh iya, kan saya nggak tahu kan. Dan saya pernah juga kesaksian pintu di rumah, di sampingnya, nggak pernah digembok selama seminggu. Saya tenang-tenang aja. Artinya apa? Ketidaktahuan kita itu ternyata membuat hidup kita tenang. Kalau seminggu lagi saudara tahu akan terjadi apa, hidupmu tenang nggak? Walaupun sekelilingmu saat ini semuanya baik-baik. Makanya Tuhan kan merahasiakan. 2 menit lagi jadi apa kan saudara nggak tahu. Nangkep ini ya. Nah, tadi saya katakan orang yang tidak bahagia dan tidak bisa mengalami ketenangan adalah orang yang takut, cemas, gelisah, khawatir yang berkelebihan. Saudara setuju juga dengan saya? Bangun tidur saudara mengalami satu yang kok nggak bahagia ya, kok nggak semangat ya? Karena ada kegelisahan. Betul nggak sih? Ya, tangkap ini. Nah, lawan takut itu kan tenang, ya. Tangkap nih. Dan saya lihat, dia takut sesuatu, pasti dia akan mempercayai sesuatunya itu. Saudara takut, kalau lewat lampu merah itu, dia mempercayai bahwa di lampu merah itu akan terjadi penodongan. Karena pernah dengar 2 kali cerita temannya tangannya putus loh. Disabet sama celurit karena dia mempertahankan cincin dan jam tangan. Dia nggak berani lewat lampu merah itu yang pernah kejadian 2 tahun, selama 20 tahun cuma 2 kali kejadian. Dia akan mempunyai kepercayaan terhadap apa yang dia takuti. Di lampu merah itu ada kejadian begitu. Dia takut tuh kalau lewat situ. Betul nggak? Keluarkan dulu deh, Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Di zaman COVID, saudara ingat nggak? Saudara pakai masker. Yang percaya pasti, yang takut akan COVID, pasti mempercayai bahwa ini bisa terjadi nih kalau saya tidak pakai masker. Maka dia pakai masker. Tapi ada juga yang pakai masker karena terpaksa. Betul nggak? Karena dia tidak percaya. Dia tidak takut dengan COVID. Suruh pakai masker, ya gue pakai aja karena itu aturan protokol kesehatan. Tangkap ini, suruh baca ini. Orang takut sesuatu pasti akan mempunyai kepercayaan terhadap apa yang dia takuti. Di sini ada yang takut miskin, takut bangkrut. Saudara akan mempercayai itu, kemungkinan nanti saya begini, saya begitu, saya akan jatuh. Saudara akan mempercayai hal itu ya. Saudara baca ini, Ayub berkata apa? Karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Paham?
Ya. Nah, setelah saudara tahu, kalau begitu kenapa kita tidak takut aja akan Tuhan? Tadi saya katakan, kita takut kepada sesuatu, kita akan mempercayai kepada sesuatu yang kita takuti. Ya. Nah, kalau saudara takut akan Tuhan, pasti saudara akan mempercayai Tuhan yang saudara takut. Dan apa janji Tuhan? Tadi saya katakan, orang yang tenang adalah orang yang mampu melihat dan memegang janji Tuhan. Dia Allah yang setia, apa yang diucapkan itu akan Tuhan genapi. Kalau saudara punya roh takut akan Tuhan, coba baca ini, Amsal 14 ayat 26. Ayo. Amsal 14 ayat 26. Apa tadi? Ketenangan adalah kebahagiaan sejati. Saudara mau hidupnya tenang kan? Punyalah roh takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, ketenangan yang besar. Bahkan ada pelindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jerat maut itulah yang membuat hidupmu tidak tenang. Tangkap ini, saudara baca dulu berkat-berkat daripada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 7. Ayo cepat, saudara mau mengalami ketenangan, berarti saudara mau ada pelindungan terhadap anak, cucu, mantu, orang tua, dan lain-lain ya. Kalau saudara punya uang, pasti saudara akan sewa satpam supaya pasang tenda ya. Bikin posko di depan rumah saudara. Baca ini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan. Kalau satpam aja jaga, cuma jaga sebentar. Ini dipasang kemah. Dan ini malaikat. Malaikat Tuhan tuh datang nggak bisa 1, 2, rombongan tuh. Tendanya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ada ketenangan dalam saudara punya roh takut akan Tuhan. Ya. Saudara kerja pasti berharap rezeki lancar ya. Coba baca dulu Mazmur 111 ayat 5. Ini berkat-berkat yang saudara bisa bawa pulang. Apa itu? Orang yang hidup tenang bahagia, mampu melihat dan memegang janji Tuhan. Diberikannya rezeki kepada orang yang banyak doa, rajin kerja. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau lu udah takut akan Tuhan, rezeki lu seret. Apa Tuhan lupa? Ternyata enggak. Dikatakan, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Saudara mau bahagia? Bahagia cara Tuhan dan bahagia cara dunia.